Halo sahabat belajar milenial, jumpa lagi bersama saya, Ibu Guru Justina. Kali ini kita akan membahas materi teori kinetik gas. Ini adalah materi fisika kelas 11 SMA. Nah, kita tengok dulu yuk KD dan target kompetensi yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi ini. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup, dan menyajikan karya yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna fisisnya. Nah, untuk itu, target kompetensi kita kali ini adalah kalian dapat menjelaskan karakteristik gas pada ruang tertutup dan menjelaskan teori kinetik gas pada ruang tertutup. Sudah siap? Yuk kita lihat dulu peta konsep materi yang akan kita pelajari pada bab teori kinetik gas. Jadi teori kinetik gas ini membicarakan sifat zat yang dipandang dari sudut momentum zatnya secara keseluruhan sebagai hasil rata-rata kelakuan partikel-partikel gas tersebut. Nah, teori kinetik gas ini terbagi menjadi dua sudut pandang secara makroskopis dan secara mikroskopis. Secara makroskopis, kita dapat melihat karakteristik gas ideal dari segi isotermal, isobarik, dan isohorik. Sedangkan secara mikroskopik, kita akan mempelajari prinsip ekuipartisi energi dari suatu zat gas monoatomik dan gas diatomik. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini adalah video pertama yang akan membahas teori kinetik gas secara makroskopis, yaitu karakteristik gas ideal. Nah, untuk pembahasan prinsip ekuipartisi energi akan dilanjutkan pada video 2. Oke, kita lanjut ya. Langsung saja kita masuk ke materinya dan berkenalan dengan apa itu gas ideal. Gas ideal ini memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, kita bisa lihat dari animasi video gas ideal bahwa gas ini terdiri dari partikel-partikel padat yang kecil dan berjumlah banyak, bergerak dengan kecepatan tetap dengan arah yang sembarang. Lihat, gerakannya begitu acak ya. Nah, sifat yang kedua, masing-masing partikel ini bergerak dalam garis lurus. Gerakan partikel hanya dipengaruhi oleh tumbukan antar partikelnya atau dengan tumbukan dinding. Nah, itu dia, lihat. Selain dia bertumbukan dengan partikelnya, dia juga bertumbukan dengan dindingnya tempat dia berada atau tempat gas itu berada. Sifat yang ketiga, tumbukan antar partikel atau dengan dinding adalah tumbukan lenting sempurna. Masih ingat dong ya, apa itu tumbukan lenting sempurna? Sifat yang keempat, ukuran volume partikel sangat kecil dibandingkan dengan ukuran volume tempat partikel bergerak. Ya, karena kita juga tidak bisa melihat bentuk gas itu sendiri kan? Nah, sifat yang kelima, gerakannya berlaku hukum Newton tentang gerak. Jadi, masih ingat juga kan tentang hukum Newton? Oke, ini adalah sifat-sifat gas ideal yang perlu kita pegang selama pembelajaran teori kinetik gas. Nah, untuk apa? Karena kita akan melaju pada persamaan keadaan gas ideal yang dipelajari oleh Boyle-Gay-Lussac, di mana dalam ruang tertutup persamaan keadaan gas ideal ini dipengaruhi oleh PV per T sama dengan N kali R, atau yang biasa kita kenal dengan PV sama dengan nRT. Nah, apa itu P, V, N, R, dan T? P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah jumlah mol, R adalah tetapan gas ideal, T adalah suhu. Nah, kita sudah mempelajari dalam mata pelajaran kimia bahwa jumlah mol atau N ini dapat juga kita tuliskan dalam bentuk
N per Na atau jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, kalau kita tuliskan bentuk lainnya, yaitu R per Na ini disebut dengan konstanta K. Nah, jadi persamaan keadaan gas ideal bisa jadi PV sama dengan nRT, juga bisa ditulis PV sama dengan NKT. Bagaimana kaitannya dengan massa jenis? Nah, kita akan uraikan dengan menguraikan jumlah mol, yaitu massa per massa molekul relatif gasnya. Nah, kita tahu bahwa hubungan massa dengan massa jenis adalah Rho sama dengan M per V, sehingga diuraikan menjadi hubungannya adalah P sama dengan Rho kali RT per M. Nah, agar lebih paham masing-masing simbol dari persamaan keadaan gas ideal, perhatikan keterangan berikut. Next ya. Kita akan membahas karakteristik gas ideal. Seperti yang dijelaskan, ada 3 keadaan, yaitu isotermal, isobarik, dan isohorik. Isotermal artinya keadaan gas ideal dibuat dalam kondisi suhu tetap, T tetap. Ini dipelajari oleh Boyle. Keadaan yang kedua adalah isobarik, di mana keadaan gas ideal dibuat dalam tekanan tetap, P tetap. Ini dipelajari oleh Charles. Dan keadaan ketiga, isohorik, dibuat dalam keadaan gas ideal, volume tetap, V tetap. Dan ini dipelajari oleh Gay-Lussac. Yuk kita pahami karakteristik masing-masing keadaan ini. Yang pertama, hukum Boyle membahas tentang proses isotermal, di mana proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Apabila suhu gas berada dalam ruangan tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Kita lihat pada gambar berikut. Ketika kita menekan silinder logam tersebut, artinya kita memberikan tekanan yang besar. Sedangkan menyebabkan silinder logam itu memampatkan gas yang di dalamnya, sehingga volumenya menjadi mengecil. Oleh karena itu, tekanan dengan volume berbanding terbalik. Kalau digambarkan grafiknya, seperti berikut pada gambar B. Tekanan dengan volume berbanding terbalik, grafiknya ke bawah melengkung. Jika dituliskan dalam persamaan PV sama dengan nRT, maka PV per T sama dengan konstan. Sedangkan kita ketahui bahwa T konstan, maka kita dapat menuliskan P1V1 sama dengan P2V2. Next, hukum Charles membahas tentang proses isobarik, yaitu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Kita lihat ya gambar animasi isobarik berikut. Ketika suhunya naik, dipanaskan secara terus-menerus, maka mengakibatkan volume juga mengalami pemuaian, artinya volumenya juga naik. Artinya tekanan dengan volume dengan suhu berbanding lurus ketika tekanannya dibuat tetap. Nah, grafiknya menunjukkan hubungan volume dengan suhu karena berbanding lurus, maka membentuk kurva linier. Sehingga kalau kita menggunakan persamaan keadaan gas ideal, didapatkan V per T konstan, di mana V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Lanjut ya, kita ke hukum Gay-Lussac, membahas tentang proses isohorik, yaitu proses perubahan gas pada volume tetap,
Apabila volume gas berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Kita lihat lagi animasi di bawah. Pada proses isohorik, volume dijaga konstan. Ketika kita memberikan suhu yang dinaikkan semakin tinggi, semakin panas, maka mengakibatkan tekanan gas di dalamnya pun semakin besar. Oleh karena itu, hubungan antara P dengan V berbanding lurus, membentuk kurva linier. Sesuai dengan persamaan keadaan gas ideal, bahwa PV per T sama dengan konstan di mana volumenya tetap, maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, itu dia karakteristik gas ideal secara makroskopik. Kita sudah mempelajari 3 keadaan: isobarik, isohorik, isotermik. Nah, selesai untuk video 1 ini. Untuk selanjutnya, teori ekipartisi energi dan tinjauan gas ideal secara mikroskopik akan dibahas pada video 2. Oke, sampai di sini pembahasan kita pada materi teori kinetik gas sesi 1. Sampai jumpa pada video selanjutnya. So, stay tune, jangan lupa subscribe, like, and comment. Jika ada pertanyaan, boleh sekali ya kalian tuliskan di kolom komentar. See you and bye-bye.